Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media sosial sepanjang pekan ini diramaikan dengan tagar "Save" atau "Selamatkan Raja Ampat". Pemerintah memang sudah mengambil langkah untuk menyetop sementara operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat untuk melakukan investigasi lapangan. Namun, kalau bukan ketegasan pemerintah, siapa yang bisa menjamin warisan surga terakhir di bumi ini dapat tetap lestari di tengah eksploitasi tambang? Kami akan hadirkan kembali pemirsa fakta-fakta terkait polemik tambang nikel Raja Ampat. Berikut ini untuk Anda. Kalau kita lihat pemirsa, temuan aktivitas tambang di Raja Ampat ini belakangan semakin digaungkan lewat adanya laporan serta aksi dari organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia. Kemudian terungkap dan dibenarkan juga oleh pemerintah bahwa saat ini ada 5 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP di Raja Ampat. 4 diantaranya mereka adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Nah, dari kelima perusahaan ini pemirsa, hanya PT Gak Nikel yang saat ini aktif memproduksi atau melakukan eksploitasi nikel. Tepatnya adalah di Pulau Gak. Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan ini bukan hanya di Pulau Gak, tapi juga ada di Pulau KW, kemudian Pulau Batang Pele, Pulau Manuran, dan bahkan ada juga di Pulau Manyaifun. Masing-masing pulau ini pemirsa ternyata masuk dalam kategori pulau kecil atau yang memiliki luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi. Dan juga ini mencakup dengan kesatuan ekosistemnya. Nah, kalau kemudian termasuk pulau kecil, mengapa pertambangan di Raja Ampat ini menuai polemik? Justru karena termasuk pulau kecil pemirsa. Karena kalau dari aspek hukum kita lihat bahwa diduga terjadi pelanggaran kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang PWP 3K atau tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kita lihat di pasal 35 huruf K berbunyi dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan 3 hal: kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Artinya kalau kita garis bawahi pemirsa, yang kami berikan warna merah di tulisan undang-undang ini adalah perlu ditelusuri apakah memang terjadi tindakan hukum atau pelanggaran hukum bila terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan juga merugikan masyarakat sekitar. Sebetulnya saat ini bagaimana kondisi pulau-pulau kecil di Raja Ampat? Bersamaan dengan viralnya Save Raja Ampat, pemirsa, beredar juga ada gambar citra satelit Pulau Gak sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan. Kita lihat di slide berikutnya pemirsa. Nah, kedua gambar ini kami ambil dari citra satelit Sentinel Copernicus, sebuah satelit pengamatan bumi yang dijalankan oleh Uni Eropa. Dan kami coba cari tanggal di mana satelit ini bisa betul-betul mengambil kondisi geologi Pulau Gap yang terlihat jelas tanpa tertutup awan. Kemudian kami temukan ada di tanggal 19 Maret 2017 dan 29 Maret 2025. Kenapa dari tahun 2017? Karena PT Gak ini baru mendapatkan izin beroperasi atau melakukan eksploitasi di tahun 2017 dan juga baru memulai operasinya pada 2018. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri layar pemirsa, ini masih cukup hijau, tampak tertutup hutan tropis yang lebat dan juga vegetasi hijaunya ini cukup merata. Sementara pemirsa, kalau kita bandingkan dengan gambar di sebelah kanan, ini terlihat bahwa ada area yang kemudian sudah mulai berwarna kecoklatan atau adanya pengurangan warna hijau, pengurangan vegetasi hijau yang mengindikasikan terjadinya pembukaan lahan dan juga aktivitas tambang. Kalau kita coba hitung pemirsa, untuk area yang berwarna kecoklatan di layar sebelah kanan ini adalah luasannya sekitar 2,6 km persegi atau sekitar 260 hektar.
Sementara kalau menurut temuan dari Greenpeace, diperkirakan sudah terjadi pembukaan lahan yang mencapai 20% dari total daratan Pulau Gak yang memiliki luas 6.000 hektar. Jadi diperkirakan sudah sekitar 1.200 hektar lahan Pulau Gak yang sudah digarap untuk pertambangan. Ini baru perbandingan dari sisi satelit, bagaimana kemudian yang terlihat secara kasat mata seperti dalam video-video yang memang sudah beredar di media sosial. Nah, bukan hanya Kementerian ESDM pemirsa yang sudah turun langsung untuk mengecek aktivitas tambang Raja Ampat. Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah melakukan investigasi dan juga mengeluarkan rilis, bahkan sudah memberikan adanya sejumlah sanksi karena ternyata ada beberapa pelanggaran yang terjadi, bahkan juga ancaman lingkungan akibat tambang di Raja Ampat. Kita lihat bukan hanya di Pulau Gak tapi juga di Pulau Manuran. Ini ada operasional tambang yang ternyata dilakukan tanpa manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah larian. Hal ini dilakukan oleh PT Anugrah Surya Pratama. Kemudian kementerian juga kabarnya ini sudah memasang ada pelang peringatan untuk penghentian aktivitas tambang di Pulau Manuran itu. Lain lagi pemirsa di Pulau KW bahwa pembukaan tambang PT KW Sejahtera Mining dilakukan ternyata di luar area izin lingkungan dan melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Sementara kalau di Pulau Batang Pele, eksplorasi tambang oleh PT Mulia Raimon Perkasa ternyata tanpa dokumen lingkungan dan PPKH. Tidak hanya ada pelanggaran prosedural, karena Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan terjadinya dampak yang signifikan bagi lingkungan, yaitu timbul sedimentasi di pesisir pantai. Apa artinya pemirsa? Sedimentasi di pesisir pantai ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem karena berisiko bisa merusak terumbu karang, mengganggu habitat laut, dan juga mengancam kelangsungan hidup spesies endemik di Raja Ampat. Nah, mengapa isu ini menjadi begitu penting? Karena kawasan Raja Ampat ternyata telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Apa artinya status Global Geopark ini pemirsa? Ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dari UNESCO atau dari PBB, apresiasi dari dunia, sehingga harus dikelola dengan prinsip perlindungan, pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan. Status Global Geopark ini seharusnya juga bisa mendorong Indonesia untuk menjaga kekayaan bumi, budaya, dan juga masyarakat yang mengelola Raja Ampat. Dari sisi kekayaan alam atau biota lautnya, ternyata Raja Ampat ini menjadi rumah bagi 75% spesies koral dunia. Bayangkan pemirsa, 75%-nya ternyata ada di Indonesia. Dan juga perairannya ini terdapat lebih dari 2.500 spesies ikan. Bukan hanya di bawah laut pemirsa, tapi juga di daratan ada sebanyak 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung. Jika kemudian gagal menjaga Raja Ampat, bukan hanya berdampak pada ekosistem alam, tapi juga ada persoalan hak-hak masyarakat adat hingga pelanggaran nilai spiritual dan budaya lokal yang bisa terancam. Untuk itu pemirsa, kita sudah melihat ada langkah yang diambil oleh pemerintah. Di slide berikutnya ini adalah kutipan pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan bahwa sementara waktu dilakukan verifikasi lapangan. Menteri ESDM menyebut bahwa supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran, maka Ditjen Minerba terkait dengan status kontrak karya PT GAK sekarang ini dihentikan sementara operasinya. Dari beberapa pernyataan terbaru yang kami sadur pemirsa bahwa memang Menteri ESDM ini menyebut ia menemukan tidak ada pelanggaran terkait dengan kondisi lingkungan di Raja Ampat akibat adanya aktivitas tambang. Dan juga bahkan Bahlil menyebut tidak ada sedimentasi yang terbentuk di garis pantai pulau-pulau yang terdapat aktivitas tambang. Pernyataan tersebut tentunya sedikit berbeda atau memang berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kita tentu harapkan ada hasil investigasi yang transparan dari perginya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya untuk meninjau langsung. Dan seperti desakan dari masyarakat supaya kemudian Raja Ampat bisa diselamatkan dengan tagar Save Raja Ampat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.